dengan channel Penmastopul Praktisi Teologi. Hari ini kita bahas, apakah tabut perjanjian itu merupakan tipologi dari Bunda Maria? Ya, dari pengajaran ataupun doktrin dari Roma Katolik, mereka mendoktrinkan bahwa perjanjian itu merupakan tipologi Bunda Maria. Nah, sebelum kita bahas tentang dasar hukumnya atau dasar teologis mereka akan mengambil dari Keluaran 25 ayat 18 sampai 19. Dan harus buat dua kerup dari emas. Kau buatlah itu dari emas tempaan pada kedua ujung tutup perdamaian itu. Perhatikan. Perdamaian, ini pendamaian, tutup pendamaian. Nah, tutup pendamaian ini kepada siapa? Ini bukanlah merupakan tipologi, karena yang menjadi pendamaian adalah Efesus 2 ayat 15. Ya, kita baca. Efesus 2. Efesus. Saya akan ambil dulu ya Efesus 2. Apakah pendamai itu, teman-teman ya? Aja pendamai itu ya. Karena sini saya ulangin ini angin kencang banget sih. Bentar ya teman-teman ya. Efesus 2 ini ya. Efesus 2. Kita ingin baca. Dan haruslah buat dua kerup dari emas. Dan pada kedua ujung tutup itu adalah terdapat tutup dan siapakah pendamaian itu? Efesus 2 ayat 15 ini dia. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru, dengan itu mengadakan apa? Damai sejahtera. Aslinya damai ya, ini 2:15. Nah, kembali ke ayat yang tadi. Keluaran 25 ayat 18 sampai 19 merupakan tipologi mereka bahwa perjanjian merupakan Bunda Maria. Benarkah demikian? Yuk, tahu perjanjian itu isinya apa? Itu yang harus kita pahami, teman-teman ya. Harus pahami dulu apa isi dari perjanjian. Apakah itu merujuk kepada tipologinya Bunda Maria? Nah, coba kita pelajari. Nah, pertama, di sini sudah kutip ya. Ini sudah saya kutip. Tabut perjanjian itu apa? Isi tabut perjanjian itu adalah dua loh batu, yaitu isi 10 perintah Allah yang merupakan dasar dari apa? Dasar dari perjanjian antara Allah dengan Israel. Itu dulu yang pertama. Jadi batu itu merupakan dasar ya, dasar dari perjanjian antara Allah dengan bangsa Israel. Jadi dasar mereka ya, dasar perjanjian itu ya daripada bangsa Israel dua loh atau 10 perintah Allah. Kemudian dalam tabut perjanjian itu terdapat yang kedua apa? Buli-buli mana? Ya, buli-buli emas, pada emas yang berisi. Jadi buli-buli emas terdapat mana? Di mana itu merupakan yang konsumsi atau yang diberi Allah untuk menopang umatnya di padang gurun. Nah, yang ketiga apa? Tongkat Harun. Nah, tongkat Harun itu apa sih, teman-teman? Tongkat ialah itu sebagai otoritas keimamanan yang dipersimpan dalam tabut bersama-sama dengan Allah. Nah, dua loh batu ini adalah merupakan apa? Itu bang firman Allah yang dalam baru adalah firman itu sendiri. Ya, saya ulangin. Jadi ini dua loh batu ini merupakan ya melambangkan firman Allah. Ya. Melambangkan firman Allah yang dalam janji baru itu adalah firman sendiri. Ya, dan buli-buli di mana? Itu bisa apa? Itu melambangkan pemeliharaan Allah. Diartikan sebagai gambaran Yesus yang merupakan adalah roti hidup. Akulah roti hidup. Ya, Yohanes 14. Nah, kemudian apa lagi? Tongkat Harun. Tongkat Harun ini berbicara apa, teman-teman? Harun ini berbicara ataupun melambangkan penetapan pelayanan di mana Tuhan adalah sebagai imam yang tertinggi, yaitu penggenapan dalam Kristus yang adalah iblis agung kita. Nah, dari ketiga perjanjian ini tidak sama sekali pun menyinggung tentang sama sekali menyinggung Bunda Maria. Jika ada dasar teologis mereka yang mengatakan isi tabut perjanjian merupakan tipologi Bunda Maria, itu merupakan teologi yang salah, ngawur, ya. Karena memang kita belum lah pada saat itu masih banyak orang, khususnya orang-orang Katolik, jemaat-jemaat Katolik pada saat itu 2000 tahun masih bodoh-bodoh. Mereka masih bodoh sehingga mereka butuh masa yang belum bisa menulis, membaca, sehingga memang saat itu diperlukan bantuan untuk ya atau korpus untuk bantu orang-orang. Jadi korpus itu juga untuk orang huruf tidak bisa membaca ataupun tidak mengerti sama sekali tentang lisan atau tulisan, sehingga mereka dibuatkan waktu itu korpus untuk menjangkau orang-orang tidak mampu membaca. Dengan patung korpus itu mereka bisa mendapatkan gambaran bagaimana penderitaan Yesus di kayu salib. Namun beriring berapa ribu tahun kemudian sampai hari ini, sebenarnya sekarang sudah begitu pintar-pintar orang-orang. Ya, udah hebat.
Ya, sudah bisa membaca firman benar, bisa diakses dengan medsos, Google, ya, YouTube, internet, platform media yang lain seperti TikTok, Facebook dan lain sebagainya. Jadi ya tidak diperlukan korpus itu. Ya, tapi ya terserah ya teman-teman. Tapi itu dasarnya dulu waktu itu begitu. Oke, teman-teman. Di tipologi tentang bahwa tahu adalah tipologi dari Bunda Maria itu kurang. Karena itu saya berkenaan dengan apa yang mereka doktrinkan. Karena tahu penjian besi dolo batu, buli dan tokat harum sama menyentuh esi Bunda Maria.